Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun ibu, kakak, ataupun teman-teman yang menonton video ini. Di dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar pengantar komputer dan software 2 yang berjudul Program Cek Kesehatan atau Kebugaran dengan berdasarkan algoritma. Sebelum lanjut presentasinya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ilham Doli Mukti, dengan NIM 121430011 dari Teknik Biomedis. Kemudian ada Rahmanisa Pratiwi Kamal dengan NIM 121430010 dari Teknik Biomedis. Kemudian ini merupakan uh, poin secara garis besar. Video ini akan berjalan. Yang pertama ada deskripsi program, kemudian dilanjutkan cara kerja program, dan penjelasan kode program. Deskripsi program. Di sini kami mengambil judul yaitu program cek kesehatan kebugaran dengan berdasarkan algoritma. Nah, bagaimana sih? Program ini merupakan rangkaian dari bahasa C++ yang memanfaatkan konsep-konsep dasar dalam penggunaan bahasa C++. Yang mana ini memungkinkan penggunanya untuk menganalisis kondisi kesehatan dan kebugaran berdasarkan algoritma tes yang telah dilakukan sebelumnya. Secara sederhana, konsep dari program ini adalah melakukan pengolahan data meliputi perorangan dan percabangan dengan memberikan hasil uji tes kesehatan atau kebugaran dengan algoritma yang sudah ditentukan sebagai sampel. Kemudian ini merupakan tabel tes kesehatan yang akan menjadi rujukan nantinya dalam program. Di sini dalam kolom atas kita dapat melihat ada indikasi A, B, C, D, F, dan di bawahnya ada beberapa variabel yaitu jenis kelamin, skor tes, dan juga hasil yang nantinya akan dihitung. Kemudian ini merupakan kriteria perhitungan yang sebelumnya telah disiapkan. Kriteria perhitungan ini dilihat dari usia dan juga kelamin, juga skor yang diterima pada saat melakukan tes kesehatan sebelumnya. Nah, usia dalam pada slide ini yaitu 20 sampai dengan 30 tahun. Kita ambil dalam baris pertama, yaitu pada kolom C akan mendapatkan skor 3 pada laki-laki jika nilainya 38 sampai dengan 40. Lebih dari 38 ya, dan juga sama dengan 40. Oke, kita next. Ini masih sama, lanjutan. Dan kemudian ini merupakan formula perhitungan yang digunakan dalam program kami. Kriteria kebugaran diisi pada kolom F. Nah, formula pada kolom F itu dirumuskan dengan dalam kurung tes 1 tambah tes 2 itu dibagi 2. Dan di sini kriteria keterangannya, kalau lebih dari 2,5 itu merupakan sangat bugar. Kalau skornya lebih dari sama dengan 2 itu cukup bugar, dan lebih dari sama dengan 1 itu kurang bugar. Jadi ada 3 kriteria di sini. Kemudian kita ke hasil dan cara kerja program. Langsung buka C++ ya. Kemudian ini merupakan program yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti biasa di sini kita mengawali program dengan headingnya yaitu include IOStream. Jadi include ini merupakan preprocessor ya, preprocessor direktur yang mana berfungsi sebagai sebuah instruksi. Instruksi apa? Instruksi untuk memanggil file header yang akan digunakan. Nah, file header yang digunakan itu merupakan si IOStream ini. Kemudian lanjut. Kita ke baris keempat di sini merupakan declare ya, declare dari program yang akan kita gunakan.
Nah, di sini kita menggunakan beberapa variabel dan cukup bervariasi ya di sini. Contohnya ada integer, ada karakter, ada float, ada string, yang mana masing-masing masing-masing memiliki sifat dan fungsi yang berbeda. Contoh integer ini kita gunakan dalam pendekliran bilangan bulat. Untuk karakter itu bisa untuk sebuah huruf, angka atau tanda baca, bisa juga untuk simbol. Sementara float di sini digunakan untuk bilangan-bilangan pecahan ya, bilangan pecahan atau desimal. Dan selanjutnya ada string. Di sini kita declare keterangan dengan string. Itu bisa dalam bentuk jenis karakter huruf ataupun angka dengan tanda kutip. Di sini kita juga gunakan untuk kelamin. Dan kemudian dilanjutkan di baris 16. Ini merupakan header ya. Kita menggunakan cout di sini. Oh iya, untuk sekedar pengingat, cout ini merupakan fungsi yang menampilkan output atau keluaran kepada layar. Nah, jadi kalau kita ingin membuat suatu tulisan ataupun gambar untuk dikeluarkan pada layar, maka kita akan menggunakan cout ini. Dan ini cout dan scene ini eh, merupakan yang paling sederhana dan yang paling seringlah kita gunakan di dalam ikut iStream ini. Baru di baris 21 kita bertemu dengan si in. Nah, si in ini adalah kebalikannya ya. Kalau si out tadi untuk menampilkan output, maka si in ini adalah untuk yang eh memerintahkan kita untuk menginput atau memasukkan data dari standar input yang telah ditentukan tadi. Di sini pada contohnya kita diminta untuk menginputkan umur ya. Selanjutnya jenis kelamin dan hasil tes 1 dan hasil tes 2. Untuk data hasil tes 1 dan tes 2 sudah dijabarkan tadi ya. Kemudian baru kita masuk ke dalam fungsi percabangan dan perulangan ya, di sini. Kita bertemu dengan if di baris 30. If merupakan salah satu bentuk percabangan yang hanya memiliki satu pilihan. Pilihan tersebut akan berjalan ketika kondisi bernilai benar. Jadi, ketika opsi tersebut tidak benar, maka program tidak akan dapat berjalan. Contohnya di sini, di baris 30. Jika umur besar sama 20 dan umur kecil sama 30. Jadi, jika program if ini bernilai benar, maka dia akan lanjut ke program selanjutnya. Contohnya di baris 31, if kelamin laki-laki, jika T1 besar atau sama dengan 30 dan kecil sama dengan 40, maka skor 1 yang diperoleh adalah 3. Nanti kita akan diminta untuk menginputkan nilai dari skor 1 dan skor 2. Nah, nilai dari skor tersebut yang akan mempengaruhi tingkat kebugaran pasien. Jadi, skor ini yang nantinya akan diperhitungkan untuk menghitung atau mengecek kesehatan atau kebugaran. Untuk yang di bawah ini mungkin sama saja seperti yang di atas, maka kita lanjut saja. Untuk selanjutnya kita masuk ke percabangan else if. Untuk else if ini sendiri berbeda dengan if sebelumnya, karena di else if ini kita akan diberi dua pilihan, berbeda dengan if yang hanya diberi satu pilihan yang hanya boleh bernilai benar. Kemudian di sini kita menggunakannya untuk kelamin perempuan di baris 52. Jika T1 besar atau sama dengan 34 dan kecil atau sama dengan 36, maka skor yang kita peroleh yaitu 3. Untuk ke bawahnya kurang lebih sama, jadi kita lanjut aja.
Kemudian di baris 114, di sini kita menginputkan perhitungan, yaitu perhitungan yang kita dapat dari data-data yang telah kita inputkan sebelumnya. Seperti yang kita lihat dari PPT tadi ya. Formula pada kolom F yaitu tes 1 ditambah tes 2 lalu dibagi 2. Di dalam program kami menuliskan perhitungan akhir 1 didapatkan dari skor 1 ditambahkan skor 2. Untuk akhir 2 didapat dari akhir 1 dibagi 2. Di baris 117 kita kembali melakukan percabangan dengan if. Percabangan di sini akan menghasilkan kriteria yang akan terlihat pada output di akhir nantinya. Nah, jika hasil akhir 2 besar atau sama dengan 2,5, maka akan keluar keterangan atau keluaran sangat bugar, seperti yang terlihat di tampilan ini. Dan untuk selanjutnya, jika akhir 1 besar atau sama dengan 2 atau kecil dari 2,5, maka keluaran yang keluar yaitu cukup bugar. Kemudian di sini yaitu mengenai kelamin tadi seperti yang di atas. Jadi di sini sama saja, mungkin kita skip langsung ke bawah aja ya. Nah, di baris 132 ini merupakan hasil keluaran yang nantinya akan ditampilkan pada layar. Nah, apa aja sih yang bakal keluar nantinya? Jadi yang pertama itu ada umur. Yang kedua ada jenis kelamin. Dan yang ketiga ada tingkat kebugaran. Oke, kalau gitu kita bakal coba running. Kita masukkan umur 22 dengan jenis kelamin laki-laki dan hasil tes 1 39 dan hasil tes 2 10. Dan hasil yang diperoleh di sini yaitu cukup bugar. Dan program kita ini dapat di-running dengan baik dan menghasilkan keluaran seperti yang diinginkan. Keluaran yang dihasilkan juga lengkap, ada nama, jenis kelamin, dan juga tingkat kebugaran. Kita akan coba untuk kategori wanita. Kita coba running lagi. Kita masukkan dengan umur yang sama, jenis kelamin perempuan, hasil tes 1 34 dan hasil tes 2 11. Dan seperti yang teman-teman lihat di layar, programnya berjalan dengan baik. Dia menghasilkan keluaran cukup bugar, dengan umurnya juga sudah lengkap, dengan jenis kelamin dan keluarannya juga sudah keluar seperti yang kita harapkan dari rumus yang kita masukkan tadi. Saya rasa sudah cukup penjelasan tentang program yang kami buat pada saat ini. Jadi program yang kami buat ini adalah program yang dapat membantu untuk menghasilkan keluaran seperti yang telah dirumuskan. Jadi melalui program kami ini kita dapat mengecek kebugaran seseorang berdasarkan hasil tes yang telah diperoleh. Kurang lebih seperti inilah program dari kami. Baiklah, mungkin demikian presentasi dari program kami. Semoga apa yang kami lakukan, apa yang kami buat bisa bermanfaat bagi teman-teman, kakak-kakak, dan juga ibu bapak sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.